Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-15, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi ciptaan baru. Sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita menjadi ciptaan baru, karena itulah babak awal dari perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus. Menjadi ciptaan baru adalah babak awal kita disebut sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya melalui ciptaan yang baru itu. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya sangat penting untuk kita mengalami apa yang namanya ciptaan baru itu. Ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Artinya bahwa betapa pentingnya kita mengalami apa yang namanya ciptaan baru itu. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menjadi ciptaan baru? Ada apa dengan ciptaan baru itu sehingga kita terus belajar dan berusaha supaya kita mengalami apa yang namanya ciptaan baru itu? Setidaknya ada 3 alasan penting yang saya dapatkan dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab olehnya, oleh apa? Oleh salib Kristus. Dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Itu hanya bisa terjadi ketika kita menjadi ciptaan baru. Jadi kenapa kita harus menjadi ciptaan yang baru? Karena dengan menjadi ciptaan baru, maka dunia telah disalibkan bagi kita. Kita sudah menyalibkan apa yang namanya keinginan-keinginan duniawi. Kita sudah menyalibkan apa hal-hal yang berhubungan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Itu hanya bisa terjadi ketika kita sudah mengalami ciptaan baru. Tapi sebelum kita mengalami ciptaan baru, maka dunia itu suatu kenikmatan bagi kita. Dunia ini adalah merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Tapi orang yang sudah mengalami ciptaan baru, yang sudah menjadi ciptaan baru, maka dia akan berkata seperti Paulus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Hal yang kedua, kenapa kita harus menjadi ciptaan baru dalam ayat 15? Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi kenapa kita harus menjadi ciptaan baru? Karena menjadi ciptaan baru itu lebih berarti daripada bersunat. Menjadi ciptaan baru itu lebih penting, lebih utama daripada bersunat atau tidak bersunat. Jadi kenapa kita harus menjadi ciptaan baru? Jadi dalam kehidupan kita sebagai umat, yang penting itu menjadi ciptaan baru. Bukan soal bersunat atau tidak bersunat. Jadi dengan kata lain, kita bersunat atau tidak bersunat tidak apa-apa. Tidak menjadi suatu persoalan. Yang menjadi persoalan kalau kita tidak menjadi ciptaan baru.
Makanya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar supaya kita mengalami ciptaan yang baru itu, karena mengalami ataupun menjadi ciptaan baru itu lebih berarti daripada melakukan sunat ataupun bersunat atau tidak bersunat. Jadi kita menyadari akan hal itu. Tapi kalau Anda mau bersunat, ya silakan, tidak bersunat silakan. Tapi yang paling penting adalah kita harus menjadi ciptaan yang baru. Yang ketiga, ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel, milik Allah. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Kepada siapa? Kepada mereka yang memberi diri dipimpin oleh patokan bahwa menjadi ciptaan baru. Itu yang lebih penting. Artinya di sini mau mengatakan bahwa kenapa kita harus menjadi ciptaan yang baru? Karena dengan menjadi ciptaan baru kita akan memperoleh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah itu yang membuat kita mengalami sukacita. Itu kita dapatkan sebagai akibat dari kita mengalami ataupun menjadi ciptaan baru. Tanpa kita mengalami ciptaan yang baru, maka kita tidak memperoleh apa yang namanya damai sejahtera Allah itu. Kalau kita tidak memperoleh damai sejahtera Allah itu yang membuat hidup kita penuh dengan kegelisahan. Hidup ini membuat hidup kita penuh dengan keputusasaan dan kekecewaan. Tapi ketika kita mengalami ciptaan baru, menjadi ciptaan baru, kita mengalami damai sejahtera Allah itu karena kita sudah didamaikan bersama dengan Allah, kita sudah dibebaskan dari tuntutan dosa, dari kuasa dosa, sehingga ada damai sejahtera Allah turun atas hidup kita. Dan damai sejahtera itu sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya secara khusus. Ketika kita menghadapi berbagai badai, pergumulan, persoalan, dan kesulitan dalam hidup, krisis ekonomi, krisis apapun juga, damai sejahtera Allah itu menolong kita untuk kita tetap tenang, untuk kita tetap mengalami damai dalam situasi dan kondisi apapun juga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami menjadi ciptaan baru. Karena menjadi ciptaan baru itu membuat dunia telah disalibkan. Dan bagi kami dan bagi dunia, menjadi ciptaan baru itu lebih penting daripada kami bersunat atau tidak bersunat. Menjadi ciptaan baru itu membuat kami memperoleh ataupun mengalami damai sejahtera dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.